Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, Bu Martina akan menjelaskan tentang antigen ya. Di dalam imunologi, antigen menjadi salah satu bagian yang paling penting untuk dipelajari karena pada intinya adalah respon imun tubuh ini terhadap antigen ya atau benda asing ataupun molekul yang bisa menimbulkan respon imun di dalam tubuh kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari apa itu antigen, kemudian apa saja jenis-jenis dari antigen, lalu strukturnya seperti apa, dan mekanisme kerjanya seperti apa. Ya. Nah, yang pertama kita pelajari terlebih dahulu tentang pengertian dari antigen dan klasifikasinya ya. Jadi antigen ini adik-adik, pengertiannya adalah suatu situs pengenalan molekul kecil yang ada di permukaan seluler bakteri ataupun jamur, virus, atau bisa selain non-mikroorganisme ya, seperti partikel debu atau partikel seluler dan non-seluler lainnya, seperti itu. Nah, antigen dapat dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita. Nah, struktur daripada antigen ini bisa bentuknya ada protein, ada asam amino, ada yang berupa lipid, glikoprotein, glikolipid, ataupun asam nukleat gitu. Nah, antigen poten alamiah terbanyak adalah protein ya, protein dalam bentuk protein. Ini protein besar dengan berat molekul yang lebih dari 40.000 Dalton dan juga kompleks polisakarida mikrobial. Itu ya merupakan antigen poten alamiah terbanyak. Adalah protein yang besar, yang molekulnya 40.000 Dalton atau lebih, dan juga kompleks polisakarida dari mikrobial seperti bakteri, virus ataupun jamur ya. Nah, itu yang paling besar. Nah, klasifikasi dari antigen berdasarkan sifat kimiawinya ya atau penyusunnya ini ada polisakarida atau basis karbohidrat begitu ya, umumnya bersifat imunogenik. Kemudian ada juga lipid ya, lipid biasanya tidak imunogenik ya. Nanti kita akan pelajari apa maksudnya imunogenik dan tidak imunogenik gitu. Kecuali bila diikuti oleh protein pembawa. Kemudian asam nukleat. Nah, biasanya tidak imunogenik kecuali diikat oleh protein pembawa juga. Sedangkan yang protein ini bersifat imunogenik dan pada umumnya multideterminan atau univalen. Nah, yang dimaksud dengan imunogenik di sini adalah suatu benda asing yang mampu menimbulkan respon imun gitu ya. Paling banyak memang kalau dari sisi sifat kimiawinya antigen yang menimbulkan imunogenik atau bersifat imunogen itu adalah protein dengan berat molekul yang besar yaitu 40.000 kilodalton tadi dan juga polisakarida atau karbohidrat penyusun membran-membran sel atau dinding sel seperti itu ya. Sedangkan lipid dan asam nukleat ini umumnya tidak bersifat imunogenik kecuali dia berikatan dengan protein baru bisa menimbulkan reaksi respon imun. Nah, ini adalah contoh-contoh antigen, ya unit pengenalan terhadap respon imun di dalam tubuh kita ya. Misalnya dari virus, virus ini kita tahu dia punya contohnya SARS-CoV-2 yang menimbulkan penyakit COVID-19 ya, dia punya yang namanya spike. Di mana spike ini yaitu juluran-juluran, kita tahu karakteristik morfologi daripada virus SARS-CoV-2 ya, sudah hafal sekali. Dia punya spike atau juluran-juluran seperti jarum begitu ya. Nah, ini tersusun dari glikoprotein. Glikoprotein ini merupakan jenis polisakarida tentunya ya, dan glikoprotein inilah yang bersifat sebagai antigen dan dia bersifat imunogenik atau menimbulkan respon imun. Kemudian dari bakteri ya, bakteri juga punya antigen nih, contohnya pada bacillus ya, dia misalnya ada di filinya ya, fili-fili, kemudian ada di flagelnya nih. Nah, misalnya ada antigen H, ada di flagelnya gitu ya. Kemudian ada di pilinya, ini antigen F misalkan, kemudian di kapsul membrannya itu juga ada antigen. Di dinding selnya ini juga ada antigen gitu ya. Yang umumnya memang strukturnya adalah polisakarida ataupun protein gitu ya.
Kemudian di Plasmodium misalnya ya, di Plasmodium yang merupakan jenis protozoa parasit ya, yang menimbulkan penyakit malaria begitu. Nah, di sini juga punya antigen yang ada di merozoitnya Plasmodium gitu. Ada MSP1 dengan kode tertentu ya, ini jenis protein ya, protein membran daripada merozoit di permukaan merozoit. Lalu ada juga nih antigen yang ada di HIV. Jadi sisi pengenalan respon imun tubuh kita itu di antigen HIV, di virus HIV itu ada di antigen GP120 misalnya ya. GP ini glikoprotein strukturnya, jadi karbohidrat yang berkonjugasi dengan protein. Ada juga GP41. Nah, ini juga bisa bersifat sebagai antigen sisi pengenalan pada mikrobial ya, seperti virus dan lain-lain yang bisa dikenali oleh respon imun tubuh kita. Kemudian kita masuk ke klasifikasi antigen ya. Jadi antigen berdasarkan asalnya itu ada antigen eksogen dan endogen. Antigen eksogen ini berarti antigen yang disajikan dari luar hospes gitu ya, dari lingkungan sekitar. Biasanya misal dalam bentuk mikroorganisme, bakteri, virus, parasit ataupun jamur. Ada juga yang non mikroorganisme seperti serbosari ataupun obat-obatan dan juga polutan, ini juga bisa bersifat antigen, memiliki sisi pengenalan yang nantinya bisa berikatan dengan sistem imun tubuh kita. Kemudian antigen ini bertanggung jawab terhadap suatu spektrum penyakit ya pada manusia gitu ya. Mulai dari penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme ataupun penyakit-penyakit lain yang bisa diperbaiki secara imunologi. Misalnya yang dari non mikroorganisme ya seperti serbosari itu kan bisa menimbulkan respon alergi ya. Jadi respon imun yang bekerja ini juga termasuk antigen. Kemudian antigen endogen, ini berarti berasal dari dalam tubuh manusia sendiri gitu ya, meliputi antigen-antigen seperti senegenik ya atau heterologi, antigen autolog, antigen idiopatik atau antigen alogenik atau homolog. Nah, kalau berdasarkan zat kimiawinya tadi ada polisakarida, ada protein itu yang bersifat imunogenik juga, sedangkan lipid dan asam nukleat ini bersifat antigen tetapi tidak bersifat imunogenik. Bisa dikenali oleh tubuh kita tetapi tidak berpotensi untuk menimbulkan respon imun, kecuali dia berikatan dengan protein. Kemudian sekarang klasifikasi antigen berdasarkan spesifisitasnya ya, ada heteroantigen, yaitu antigen yang banyak dimiliki oleh banyak spesies gitu ya, misalnya protein darah itu antara manusia dengan hewan dia kan punya tuh protein-protein darah. Nah, ini bisa disebut dengan heteroantigen. Jadi antigen darah pada hewan misalkan itu tidak bisa ditransfusi kepada manusia ya karena bersifat heteroantigen. Jadi dia nanti bisa menimbulkan reaksi imunogenik dan ketidaksesuaian rejeksi ya. Kemudian senoantigen. Senoantigen ini hanya dimiliki oleh beberapa spesies ya, oleh banyak spesies tertentu. Misalnya golongan serangga begitu ya, dia punya antigen yang bisa menimbulkan reaksi alergi juga seperti itu. Jadi lebih sempit lagi kalau senoantigen dibandingkan dengan heteroantigen. Kemudian ada aloantigen atau isoantigen. Ini adalah spesifik untuk individu dalam satu spesies gitu ya, spesies yang sama, misalnya sama-sama manusia nih gitu ya, tetapi kita punya protein darah yang berbeda-beda. Ada yang protein darahnya nanti ke golongan darah A, ada yang B gitu ya. Dia bersifat aloantigen. Nah, individu yang berbeda, spesiesnya sama, ini bisa menimbulkan aloantigen. Jadi ketika ada transfusi darah, di situ ada reaksi respon imun yang muncul. Kalau sesuai dia diterima, kalau tidak sesuai maka akan ditolak atau direjeksi. Kemudian yang keempat adalah antigen yang spesifik organ gitu ya, hanya dimiliki oleh organ-organ tertentu saja. Misalnya protein-protein ada di dalam darah gitu ya,
hanya diproduksi di tentu pabriknya sel darah ya. Ada juga antigen-antigen yang hanya ada di kelenjar hormon misalnya seperti itu. Jadi di organ-organ tertentu. Kalau autoantigen ini adalah istilah yang digunakan untuk antigen yang berasal dari tubuh manusia itu sendiri gitu ya, yang bisa memicu biasanya penyakit autoimun, di mana reaksi imun tubuh kita akan membuat suatu antibodi yang akan merusak antigen dalam tubuh, auto antibodi untuk menghancurkan auto antigen di dalam tubuh seperti itu. Nah, kita sekarang ke imunogenisitas dan antigenisitas. Tadi saya sedikit menyebutkan bahwa berbeda nih antara antigen, kemampuan antigenisitas dengan imunogenisitas, gitu ya. Jadi semua antigen itu belum tentu memiliki kemampuan untuk imunogenisitas, ya. Jadi imunogenisitas dan antigenisitas ini mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya, tetapi berbeda, gitu, dari sifat imunologinya yang seringkali membingungkan. Antigenisitas ini adalah kemampuan suatu molekul untuk bisa dikenali oleh respon imun, ya. Jadi hanya mampu untuk dikenali saja. Tetapi imunogenisitas ini adalah kemampuan dari suatu zat atau molekul yang bisa menginduksi respon imun. Jadi tidak hanya dikenali, tetapi mampu membuat sistem imun itu bereaksi gitu ya. Bisa fagositosis atau reaksi pembentukan antibodi atau reaksi penghancuran sel ya, lisis sel seperti itu. Jadi itulah bedanya antara antigenisitas dan imunogenisitas. Jadi saya ulangi ya, antigenisitas itu kemampuan dari suatu molekul untuk bisa dikenali oleh sistem imun, tetapi belum tentu direspon gitu ya. Tapi kalau imunogenisitas ini adalah kemampuan dikenali sekaligus mampu menginduksi respon imun gitu ya. Nah, semua imunogen ini merupakan antigen, tetapi tidak semua antigen merupakan imunogen. Tadi kalau kita lihat dari struktur kimianya ya, yang berpotensi sebagai imunogen rata-rata adalah jenis polisakarida dan juga protein ya. Sedangkan untuk lipid dan juga asam amino itu tidak bersifat imunogen rata-rata. Dia bisa bersifat imunogen kalau berikatan dengan protein pembawa seperti itu. Nah, imunogenisitas ini ditentukan oleh banyak faktor ya. Misalnya dari faktor keterasingan, ada komposisi molekulnya secara kimiawi, ada protein pembawanya di situ atau tidak ya. Kemudian kompleksitasnya ya, seberapa kompleks dia. Yang menyebabkan mungkin struktur satu dengan yang lainnya ada yang bersifat antigenik, ada yang bersifat imunogenik. Misalnya tadi dalam virus ya, virus di kapsid virusnya kan banyak sekali struktur tuh, ada polisakarida, ada juga protein, ada juga lipid ya. Ada bagian yang bersifat antigen saja, ada juga bagian yang sekaligus bersifat imunogenik. Kemudian dosis ya, berseberapa banyak zat itu terpapar ke dalam tubuh juga menentukan apakah dia bersifat antigenik atau sekaligus imunogenik. Kemudian kerentanan terhadap proses dan presentasi antigen, genotype dari resipien hewan, terutama gen-gen MHC ya, yang bersifat untuk menampilkan atau memunculkan antigen di dalam tubuh, mengenalkan antigen terhadap sel-sel imun tubuh kita. Lalu rute pemberian dan juga ajuvannya, itu yang akan mempengaruhi dari imunogenisitas. Kalau ajuvan ini biasanya pada obat-obatan ya, ada zat-zat tambahan yang mungkin diberikan yang memiliki reaksi imunogenisitas. Secara fungsional, antigen ini dibagi ke dua jenis ya, imunogen dan hapten. Kalau imunogen tadi yang bisa menimbulkan reaksi respon imun, ini disebut juga complete antigen. Gitu ya. Sedangkan yang hapten ini adalah antigen yang tidak bisa menginduksi respon imun gitu. Dia hanya bersifat mampu dikenali gitu ya. Nah, si hapten ini atau disebut dengan incomplete antigen ini bisa menjadi imunogen, menjadi komplit antigen kalau dia berikatan dengan molekul pembawa atau disebut dengan carrier molekul atau carrier protein. Nah, lalu di dalam antigen ada yang disebut dengan antigen determinan atau epitop. Nah, epitop ini adalah sisi pengenalan pada antigen gitu ya, yang bisa dikenali oleh sistem imun tubuh kita.
Ini disebut dengan epitop. Nah, epitop merupakan bagian dari antigen yang dapat membentuk kontak fisik dengan reseptor dari sistem imun tubuh kita, misalnya dengan antibodi, atau dia bisa menginduksi pembentukan antibodi yang dapat diikat dengan secara spesifik oleh bagian dari antibodi. Jadi epitop ini yang membuat antigen itu bisa bersifat imunogenik gitu ya. Kemudian antigen ini dapat memiliki epitop yang masing-masing dapat merangsang produksi antibodi spesifik yang berbeda-beda. Gitu. Misalnya tadi kita lihat di HIV saja, itu kan ada beberapa jenis antigen dan epitopnya. Itu ya ada GP120, kemudian ada glikoprotein jenis lainnya yang tentunya akan mungkin akan bisa direspon oleh sistem tubuh kita dengan pembentukan antibodi yang berbeda-beda. Lalu ada yang disebut dengan paratop. Kalau paratop itu merupakan sisi dari antibodi yang bisa mengikat epitop dari antigen, gitu ya. Atau TCR yang bisa mengikat epitop pada antigen, gitu. Jadi paratop ini bisa berikatan langsung dengan epitop dari antigen atau berikatan dengan reseptor TCR ya, T-cell reseptor yang mengikat epitop juga seperti itu. Jadi bisa dua-duanya langsung maupun tidak langsung. Lalu regio di antigen yang bisa berikatan dengan MHC kelas 2 ya. Regio itu bagian dari antigen yang bisa berikatan dengan MHC kelas 2 ini disebut dengan agretop ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana interaksi antara antigen dengan antibodi, gitu ya. Nah, antigen ini tadi kita tinggalkan yang bersifat imunogenik ya. Imunogenik itu memicu terjadinya respon imun, dan respon imun itu banyak ya. Bisa fagositosis, bisa pembentukan antibodi, bisa peningkatan aktivitas T helper atau lisis sel ya yang dipicu oleh NK sel atau CTL. Nah, kalau yang ini khususnya adalah interaksi, bagaimana interaksi antara antigen dengan antibodi begitu ya. Setelah dia dikenali dan menimbulkan respon imun, dia juga bisa berikatan dengan antibodi. Nah, ini adalah gambaran bagaimana ikatan antigen dengan antibodi yang merupakan salah satu saja dari reaksi imunitas di dalam tubuh, yaitu terbentuknya antibodi. Nah, antigen punya sisi pengenalan yang disebut dengan epitop, dan epitop ini yang kemudian akan berikatan dengan paratop dari antibodi. Ya, jadi sisi ikatan di antigen disebut dengan epitop, sisi ikatan di antibodi disebut dengan paratop. Dan paratop ini tidak hanya bisa berikatan dengan epitop dari antigen, tetapi dia juga bisa berikatan dengan reseptor sel T yang mengikat epitop dari antigen. Gitu. Jadi tadi bersifat langsung maupun tidak langsung. Lalu ada yang disebut dengan idiotop ya, yang warna biru ini. Idiotop ini merupakan kumpulan dari epitop spesifik yang diekspresikan sebagai reseptor antigen pada limfosit B ataupun limfosit T gitu. Lalu antibodi yang dihasilkan dari antigen eksternal ini disebut dengan antibodi idiotop. Ya, antibodi yang dihasilkan dari antigen eksternal. Jadi antigen eksternal itu bisa memicu terbentuknya antibodi. Jadi antibodi yang dipicu oleh adanya antigen eksternal ini disebut dengan antibodi idiotop. Gitu ya. Nah, ini adalah gambarannya bagaimana ini patogen atau mungkin mikroorganisme ya. Dia punya sisi protein membrannya bersifat antigen, dan di dalam antigen ini ada sisi pengenalan yang disebut dengan epitop. Nah, epitop ini yang bisa dikenali oleh antibodi, bisa berikatan dengan paratop dari antibodi begitu ya. Dan setiap antigen mungkin akan berikatan dengan antibodi yang berbeda-beda ya, karena dia punya epitop yang berbeda-beda, maka paratop yang akan mendekati pun juga tentu disesuaikan gitu ya, bisa berbeda-beda. Lalu kita ke hapten. Nah, hapten ini tadi adalah antigen yang tidak bisa, dia bisa dikenali tapi tidak bisa menimbulkan respon imun kan gitu ya. Nah, hapten ini molekulnya kecil ya, mempunyai kandungan antigenik molekul karier yang diikat oleh molekul besar gitu. Jadi dia bisa bersifat imunogenik kalau dia diikat oleh molekul pembawa atau carrier protein, atau juga protein carrier protein atau carrier molekul seperti itu.
Ya, nah perpaduan antara molekul hepten dengan karier molekul atau molekul pembawa ini disebut dengan conjugate hepten pembawa. Ya. Ini sisi ikatan paratop dengan epitop, ya. Jadi setiap epitop akan dikenali oleh paratop, kemudian antigen bisa dikenali oleh satu atau beberapa jenis antibodi, dan antibodi yang sama juga bisa bereaksi terhadap antigen yang berbeda, begitu. Ya. Nah, untuk klasifikasi antigen menurut ketergantungan sel T ada T independen dan T dependent ya. Kalau T dependent ini berarti di dalam merupakan antigen yang memerlukan pengenalan sel T terlebih dahulu untuk menimbulkan respon antibodi. Jadi dia akan berikatan dengan sel T dulu, baru dia bisa berikatan dengan antibodi. Tapi kalau yang T independen itu dia langsung bisa merangsang sel B untuk menghasilkan antibodi tanpa harus berikatan dulu dengan sel T. Nah, sel T yang biasanya membantu ikatan ini adalah T helper ya, TH2 terutama. Gitu. Nah, ini adalah antigen determinan, ya gambaran tentang antigen determinan. Jadi ada konformasional determinan, ada linear determinan, dan juga neoantigenik determinan. Kalau konformasional determinan, di sini antibodi itu akan berikatan dengan antigen, ya, di mana kehilangan, dia akan mengalami denaturasi si ikatannya ini, ya, si kompleks protein yang berada yang berikatan dengan antibodi seperti itu. Kemudian untuk linear antibodi, ya, linear determinan, ini antibodi dia memiliki dua ikatan yang berbeda ya. Yang satu dia akan mengalami denaturasi, begitu, kemudian dia tidak bisa imunoglobulin atau antibodi ini berikatan dengan sisi determinan ya. Kalau yang konformasional ini salah satu, yang ini dua-duanya seperti itu. Kalau neoantigenik determinan di sini determinannya itu berada pada sisi proteolisis. Nah, ini determinan ini maksudnya yang menentukan dia bisa bereaksi dengan antibodi ya. Kalau konformasional ini salah satu dari paratop, kalau linear determinan ini dua-duanya. Kalau yang ini determinannya terdapat pada protein yang bersifat proteolisis. Kemudian imunogenik ya. Imunogenik adalah bahan yang dapat menginduksi respon imun. Tadi sudah sempat dibahas bahwa imunogenik itu tergantung dari keasingannya, sifat kimianya atau kompleksitas dari molekul dan ukurannya, serta kondisi sistem imun dari host, banyaknya antigen yang terekspos, rute pemberiannya, serta sensitivitas metode yang digunakan untuk mengukur respon imun ya. Yang pertama adalah keasingan. Ya, keasingan di sini sistem imun dapat membedakan nih antara molekul yang punya sendiri ya self atau non self yang biasanya bersifat imunogenik. Nah, contohnya misalnya albumin murni dari serum kelinci ya yang disuntikkan pada binatang lain atau pada manusia akan menimbulkan respon imun yang nyata. Jadi semakin berbeda spesiesnya, maka keasingannya semakin besar seperti itu gitu ya. Jangankan berbeda spesies, satu spesies beda individu saja itu bisa menimbulkan keasingan ya atau faktor imunogenisitas seperti itu. Jadi semakin jauh hubungannya atau tingkat spesiesnya maka semakin asing gitu. Jadi imunogenisitasnya juga semakin tinggi. Lalu sifat kimianya ya, dari ukuran molekul misalnya. Zat yang molekulnya kecil seperti asam amino ataupun monosakarida ini tidak bersifat imunogenik gitu ya. Yang berat molekulnya besar di atas 4.000 kilodalton misalnya ya, itu baru menimbulkan reaksi imunogenik begitu. Lalu dari segi kerumitan struktur kimianya ya, molekul yang harus memiliki derajat kerumitan tertentu dari struktur ini bersifat imunogenik. Semakin rumit struktur molekulnya, itu semakin besar potensi imunogeniknya, gitu ya. Misalnya molekul homopolimer yang terdiri dari unit-unit yang tersusun dari satu jenis asam amino, walaupun merupakan molekul berukuran besar,
imunogenik yang rendah gitu. Misalnya polilisin gitu ya. Polilisin itu merupakan molekul yang besar, tetapi strukturnya adalah hanya lisin saja. Tapi lisin yang berangkai seperti itu ya, homopolimer. Jadi dia molekulnya besar, tetapi imunogenicity atau imunogenisitasnya rendah karena dia tidak beragam seperti itu. Ada juga yang kopolimer. Kalau kopolimer itu lebih dari 2 jenis asam amino. Nah, ini mungkin imunogenisitasnya lebih tinggi ya karena berbeda tadi. Jadi selain dari besarnya ukuran juga dari kerumitan struktur molekulnya. Lalu adanya asam amino aromatik ya, seperti tirosin, ini akan lebih imunogenik dibandingkan dengan yang non aromatik begitu. Nah, kalau jenis molekul seperti yang sudah dibahas tadi, polisakarida dan protein yang besar itu menimbulkan reaksi imunogenik, sedangkan yang lipid maupun asam amino itu tidak ya. Kalau dari strukturnya dia harus berikatan dulu dengan molekul pembawa, baru dia bisa menimbulkan reaksi imunogenik. Kemudian ini ada beberapa jenis antigen ya. Kalau hapten ini bersifat unideterminan ya, dia tidak bisa menimbulkan reaksi imunogenik, baru bisa kalau dia berikatan dengan carrier protein. Kemudian polisakarida ya, polisakarida itu unideterminan, jadi dia bisa dikenali oleh satu jenis, dia merupakan jenis antigen yang sama, gitu, multivalen ya, multivalen. Ini banyak begitu ininya, antigennya banyak. Ya, bisa dilihat dari gambar di simbol itu determinalnya di sini satu jenis gitu, sama semua determinan dia kalau untuk protein gitu ya, tetapi univalen. Lalu kimia kompleks, kimiawi kompleks seperti mungkin glikoprotein ya. Glikoprotein itu glukosa dengan protein, itu multideterminan dan multivalen juga seperti itu. Itu ya. Kemudian, nah ini klasifikasi antigen. Apa sih maksudnya unideterminan, multideterminan? Ya, kalau unideterminan itu ada dua jenis, univalen dan multivalen. Nah, kalau univalen, unideterminan dan univalen ini hanya ada satu jenis determinan atau epitop pada satu molekul. Ini kalau unideterminan. Univalen ya. Kalau unideterminan multivalen ini satu jenis determinan dan lebih dari dua molekul yang dikenali begitu ya, epitopnya lebih dari satu ya, ada dua, ada tiga dan seterusnya. Itu kalau unideterminan multivalen. Nah, sekarang kalau multideterminan itu berarti banyak epitop ya. Kalau multideterminan univalen itu berarti banyak epitop yang bermacam-macam, tetapi hanya satu dari setiap macamnya atau kebanyakan proteinnya. Jadi epitopnya banyak, bermacam-macam, tetapi hanya satu dari setiap macamnya. Itu ya, misalnya protein saja begitu ya. Tetapi banyak tuh antigennya, tapi semuanya protein gitu. Kalau multideterminan multivalen itu berarti epitopnya banyak dan jenisnya juga banyak. Misalnya ada protein, ada polisakarida atau karbohidrat seperti itu. Itu multideterminan multivalen ya. Jadi kalau determinan itu artinya satu jenis epitopnya. Jadi kalau determinan itu jenis epitopnya, kalau valen itu jenis molekulnya. Gitu ya. Jadi kalau unideterminan univalen berarti satu epitop satu jenis molekul. Kalau unideterminan multivalen itu berarti satu epitop banyak jenis molekul. Gitu ya. Sedangkan multideterminan itu epitopnya banyak, tetapi kalau multideterminan univalen
epitopnya banyak tetapi dia molekulnya sama atau sama-sama protein. Kalau multideterminan multivalen berarti epitopnya banyak di dalam antigen dan juga jenis dari epitop itu macam-macam. Ada protein, ada glukosa ya atau karbohidrat dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian yang mempengaruhi imunogenisitas itu juga kondisi dari host ya atau konstitusi genetik. Nah, ini kemampuan untuk mengadakan respon imun terhadap antigen itu tergantung dari konstitusi genetik atau genetik seseorang. Nah, polisakarida murni ini dapat bersifat imunogenik bila disuntikkan ke mencit atau manusia, namun tidak ke marmut. Jadi unik ya, setiap genetik itu berbeda-beda. Nah, marmut dengan galur berikan respon yang berbeda juga. Nah, kalau si manusia itu kan sama-sama ini ya satu jenis ya, maksudnya itu apa namanya mamalia ya, mamalia. Kalau marmut berbeda gitu, sehingga secara genetik itu dia homologinya hampir 90% mencit dan manusia. Kalau disuntik polisakarida tertentu, misalnya dia bersifat imunogenik, tetapi di yang lain belum tentu, di marmut gitu ya belum tentu. Dan setiap marmut misalnya pada galur yang berbeda juga responnya bisa berbeda-beda juga gitu ya. Jadi ketentuan dari genetik ya berbeda. Kemudian dosis ya, setelah dosis minimal dilampaui, makin tinggi dosis akan meningkatkan respon imun secara sebanding. Tetapi dosis tertentu akan terjadi sebaliknya, yaitu menurunnya respon imun atau bahkan dapat hilang sama sekali, yaitu suatu keadaan yang disebut dengan toleransi imunogenik gitu ya. Jadi dosis ini pun juga bisa menentukan seberapa besar antibodi yang akan diproduksi atau respon akan diproduksi. Kalau dari gambar di bawah ini ya, pada respon primer atau pertama kali terinfeksi begitu ya. Jadi pada saat sedikit antigen yang terpapar, maka dosis antibodi yang terbentuk juga konsentrasi antibodi yang terbentuk juga sedikit gitu. Nah, semakin tinggi antigen yang terpapar, antibodi juga akan semakin naik. Nah, apabila ada terjadi suatu respon imun di dalam tubuh, maka akan terjadi toleransi. Di sini antibodi mulai kuat dan antigen akan menurun. Nah, seiring dengan menurunnya antigen, seiring dengan terjadinya respon imun, antibodinya akan menurun, ya, dan terjadilah toleransi. Ya. Kemudian rute pemberian ya, rute pemberian suatu zat asing ke dalam tubuh ini juga mempengaruhi baik kekuatan maupun jenis responnya. Secara subkutan, secara intradermal maupun intramuskular, intravena, transfusi langsung, peroral ya, intranasal, intraperitoneal ini akan memberikan reaksi respon imun yang bermacam-macam. Kalau inhalasi lewat saluran napas tentu akan memberikan sifat imunogenik pada organ-organ pernafasan gitu ya. Begitu juga secara peroral, maka yang berisiko untuk mengalami respon imun tentu ada tract atau tract atau saluran pencernaan. Nah, antigen yang diberikan subkutan umumnya menghasilkan respon yang kuat ya. Kemungkinan karena antigen ini segera diproses oleh sel-sel Langerhans di bawah kulit gitu ya, di kulit, dan segera dipresentasikan ke nodul limfatik lokal ya, sehingga bisa langsung menimbulkan respon imun, misalnya reaksi alergi seperti urtikaria, rasa biduren gitu ya. Nah, itu 4 subkutan sering digunakan untuk itu secara subkutan. Sudah kita bahas tadi, determinan antigenik dengan berat molekul rendah biasanya. Kalau berat molekul yang tinggi biasanya bersifat imunogenik. Gitu. Kalau ajuvan adalah bahan yang dapat meningkatkan respon imun antigen yang dicampur dengan ajuvan tidak berikatan stabil dengan antigen atau imunogen dan hanya diperlukan terutama untuk imunisasi ya, biasanya pada untuk imunisasi
ajuvannya. Ajuvan ini biasanya digunakan untuk meningkatkan pada partikel itu bisa meningkatkan imunogenisitas dari vaksin yang diberikan. Gitu. Ini ajuvan biasanya tujuannya memang untuk meningkatkan respon imun, gitu ya. Ajuvan komposisinya bisa berupa emulsi, ya, emulsi dengan beberapa mikobakterium atau mikroorganisme lainnya, gitu ya, tergantung dari jenis vaksinnya. Pabrik atau kan ini untuk virus SARS-CoV-2 di situ ada ajuvan emulsi yang berisi jenis-jenis antigen untuk virus tersebut, ya, misalnya virus yang dimatikan atau berupa saja asam nukleatnya. Ini bisa menimbulkan respon imun juga. Nah, faktor pengaruh terhadap imunogenisitas dari protein tadi berat molekul, ya, berat molekul yang besar, ya, dosis, ya, dosis intermediate itu, ya, yang justru bisa meningkatkan reaksi imun. Kalau terlalu rendah atau terlalu tinggi tidak bisa, ya. Kalau terlalu rendah itu mungkin saja bisa tidak imunogenisitas karena lemah. Kalau terlalu tinggi bisa menimbulkan reaksi toleransi tubuh kita, begitu. Jadi intermediate yang untuk dosisnya ini. Lalu rutenya bisa subkutan, intravena ataupun secara oral. Komposisinya kompleks, ya. Semakin kompleks maka semakin reaksi imunogenisitas yang ditimbulkan. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan ini biasanya digunakan untuk desain vaksin, gitu ya. Lalu bentuk partikulat lebih tinggi dibandingkan dengan yang soluble, yang terlarut. Kemudian yang terdenaturasi, ini reaksi imunogenisitasnya juga semakin tinggi. Kemudian yang multiple epitope, ya, itu tinggi imunogenisitasnya juga, semakin banyak jenis epitope dan juga multiple semakin tinggi jenis. Juga mengandung bakteri tinggi, untuk reaksi host MHC dari host ini juga penting untuk diperhatikan. Lalu interaksi antigen dengan jadi antigen ini bisa dua hal, ya, dan reseptor imun, bisa reseptornya sel B, reseptornya sel T, gitu ya, ataupun fagosit, ya. Nah, dia juga bisa berinteraksi dengan antibodi. Ikatan antara antigen pada antibodi tidak bisa menimbulkan efek biologis langsung, gitu. Efek biologis signifikan merupakan akibat daripada fungsi sekunder dari antibodi, yaitu sebagai efektor. Itu. Jadi kalau antibodinya reaksi itu baru bisa secara signifikan menimbulkan reaksi biologis, ya. Ini interaksi antara antigen dengan B cell reseptor atau reseptornya sel B, gitu ya. Jadi antigen spesifik akan berikatan dengan sisi ikatan di reseptor sel B, ya. Ini yang warna hijau, biru, ungu, merah ini adalah antigen-antigen, kemudian dia akan berikatan dengan reseptornya sel B. Ada juga yang difagositosis oleh sel B, kemudian dirusak, dan dia akan dipresentasikan keluar. Nah, itu bisa. Ini ada antibodi yang ada di B, ya. Kemudian antigen juga bisa berinteraksi dengan sel T. Nah, sel T ini di sini misalnya dengan T helper, ya. Jadi ini ada APC, misalnya kita sudah belajar APC, antigen presenting cell, dia
memunculkan atau mempresentasikan antigen, lalu antigen ini disebut dengan kostimulator, dia bisa berikatan dengan CD4 yaitu reseptor dari T helper ya. Lalu T helper ini dengan adanya sisi pengenalan dengan antigen ini akan melepaskan sitokin seperti itu. Kemudian ini kalau sinyalnya sendiri kostimulator, ada juga yang dibantu dengan MHC ya. Kalau dengan MHC kelas 2 tentu yang bereaksi adalah T helper begitu. Nah, nanti di sini juga ada pelepasan sitokin, spesifik signal, dan juga kostimulator. Gitu, ya. Reaksi antigen antibodi itu bersifat lock and key, jadi seperti gembok dan kuncinya. Kemudian terikat dengan ikatan non-kovalen dan bersifat reversibel. Ya. Lalu ada istilah afinitas dan aviditas. Kalau afinitas ini adalah kekuatan ikatan antara determinan antigenik tunggal atau antigennya dengan antibodi, begitu ya. Kalau high affinity berarti kekuatan ikatannya semakin kuat. Jadi banyak sisi-sisi dari antigen dan antibodi ini yang saling berikatan. Kalau low affinity berarti semakin sedikit area yang saling berikatan antara antigen dengan antibodinya. Nah, afinitas adalah konstanta keseimbangan yang menggambarkan reaksi antigen dengan antibodi. Umumnya, antibodi memiliki afinitas tinggi terhadap antigen yang sesuai. Sedangkan aviditas ini adalah semua kekuatan ikatan antara antigen dengan banyak determinan antigenik dengan antibodi multivalen ya. Aviditas ini dipengaruhi oleh valensi antibodi maupun antigen. Aviditas bukan sekedar jumlah penjumlahan afinitas tiap-tiap ikatan ya. Jadi kalau afinitas itu adalah kemampuan dari ikatan antara, sedangkan aviditas itu adalah kemampuan dari suatu ikatan dengan beberapa jenis antigen ya, beberapa jenis sisi ikatan dari suatu antigen seperti itu ya. Jadi afinitas dan aviditas berbeda ya. Untuk spesifisitas atau reaksi silang, kalau spesifisitas ini adalah kemampuan dari antibodi tunggal untuk dapat bereaksi dengan satu determinan dari antigenik atau kemampuan populasi antibodi tertentu untuk bereaksi dengan satu jenis antigen. Antibodi dapat membedakan nih struktur primer antigen, isomer antigen, dan struktur sekunder atau tersier dari antigen. Itu sifat dari antibodi. Semakin spesifik ya, berarti dia semakin semakin tidak mampu mengenali banyak antibodi gitu. Jadi antigen tertentu saja yang bisa diikat oleh antibodi. Kalau reaksi silang atau cross reactivity ini adalah kemampuan dari antibodi bereaksi dengan lebih dari satu determinan dari antigenik ya. Itu bisa menyebabkan kesalahan reaksi silang ya, reaksi silang. Nah, reaksi silang ini juga diartikan sebagai kemampuan dari populasi antibodi tertentu bereaksi lebih dari satu jenis antigen gitu. Bisa. Reaksi silang ini bisa menimbulkan kesalahan di dalam penanganannya, penanganan suatu penyakit gitu. Kadangkala protein dari beberapa jenis mikroorganisme itu sama. Dikiranya adalah protein pada jenis mikroorganisme A, tetapi sesungguhnya adalah B. Itu ya terjadinya reaksi silang. Nah, penyebabnya adalah determinan antigeniknya umum gitu. Misalnya pada jenis-jenis Staphylococcus yang sama gitu ya, padahal spesiesnya berbeda, dia punya antigen umum yang sama. Kemudian determinan antigen yang bereaksi silang mirip gitu ya, mirip. Nah, itu reaksi silang gitu. Cross reactivity ini gambaran adalah cross reactivity ya. Jadi bisa dari antigen atau determinan yang umum ataupun yang mirip gitu. Ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pengukuran reaksi antigen antibodi ya. Kalau dari afinitas tadi, afinitas adalah kemampuan ikatan antara antigen antibodi. Jadi semakin luas daerah yang berikatan dengan antibodi antigen menyebabkan ikatannya stabil. Ya. Kestabilan interaksinya lebih besar. Afinitasnya semakin besar maka kestabilan ikatannya
Kalau aviditas ini adalah reaksi antara antigen multivalen dengan antibodi multivalen, ini lebih stabil. Jadi antigen itu kan punya sisi determinannya masing-masing ya, sisi determinan yang mungkin lebih dari satu. Kalau aviditas berarti itu adalah antibodi ini mampu berikatan dengan sisi determinan apapun dari antigen gitu. Jadi kalau afinitas itu antibodi berikatan dengan satu sisi determinan terus kuat ikatannya, tapi kalau aviditas itu antibodi ini bisa mengenali sisi determinan dari antigen-antigen atau epitop dari antigen yang bermacam-macam, itu aviditas. Jadi semakin bagus ya untuk interaksi antigen itu afinitasnya tinggi, aviditasnya juga tinggi. Kemudian bentuk fisik antigen ya bisa berupa partikulat yang menimbulkan reaksi aglutinasi ataupun terlarut yang bisa menimbulkan reaksi presipitasi. Ini untuk deteksi terjadinya antigen antibodi, reaksi antigen antibodi yang digunakan untuk diagnosis suatu penyakit. Kemudian rasio antigen antibodi tertentu berkaitan dengan ukuran. Nah, hanya uji diagnosis penyakit ya, misalnya tuberkulosis begitu ya, untuk mendeteksi adanya Mycobacterium tuberculosis ataupun penyakit apapun gitu ya, kita lihat reaksi ada macam uji imunoserologi yang digunakan untuk melihat apakah seseorang itu memiliki ada dalam tubuhnya ya, ataupun kita mau mendeteksi antibodi tertentu dari suatu terhadap antigen. Misalnya seseorang terindikasi memiliki gejala-gejala tuberkulosis katakanlah. Nah, kemudian kita darahnya ya, apakah darahnya ini ada Mycobacterium tuberculosis atau di sampel ini ya, di sampel sputum dahaknya begitu ya, kita lihat apakah ada antigen di dalamnya, antigen di bakteri tuberkulosis yang dikandung oleh bakteri Mycobacterium. Kalau ada menderita Mycobacterium tuberculosis, nah ini termasuk gitu ya. Sedangkan untuk reaksi yang lain ya, uji imunoserologi yang lain, kita bisa melihat antibodinya. Apakah di seorang pasien itu dia memproduksi antibodi tertentu yang hasil daripada reaksi antigen Mycobacterium tuberculosisnya begitu. Jadi yang kedua ini kita lihat antibodinya. Itu seperti COVID-19 gitu ya, kan ada rapid antibody dan rapid antigen. Kalau rapid antibody itu berarti kita melihat ada tidaknya antibody pada diri seseorang sebagai respon dia terhadap virus COVID. Gitu. Jadi antibodinya yang dilihat. Nah, tapi kalau rapid antigen itu berarti antigennya yang dilihat, berarti material virusnya yang dilihat di sampel darahnya atau di sampel sputum atau di sampel swabnya seperti itu begitu. Jadi mana untuk pengujian diagnosis ya suatu penyakit ya, rapid antigen atau antibody ya tentu rapid antigen karena kita langsung melihat ada tidaknya reaksi tidaknya mikroorganisme di situ. Kita langsung melihat virus, melihat organisme. Antibody itu biasanya digunakan untuk melihat status imunogenik seseorang. Jadi bagaimana sih respon? Kalau ada antibody IgM-nya positif, berarti dia sudah melakukan respon imun di dalam tubuhnya gitu ya. Mungkin respon imun yang primer pada saat awal infeksi. Ini berarti orang ini baru terkena infeksi COVID-19, IgM-nya positif, tapi IgG-nya misalnya masih negatif, itu berarti dia pada fase awal infeksi. Tapi kalau
IgM-nya ada positif, kemudian IgG-nya juga positif, berarti mungkin sudah beberapa waktu gitu ya, sudah infeksinya sudah cukup lama. Sedangkan kalau IgM-nya negatif, sedangkan IgG-nya positif, itu dia mungkin biasanya sudah di masa penyembuhan, atau dia terinfeksi kedua kali gitu. Karena IgG itu biasanya bereaksi terhadap respon imun sekunder gitu ya, kalau kita belajar sebelumnya tentang antibodi. Kalau IgM itu reaksi terhadap infeksi pertama kali, baik itu pertama kali awal dia terinfeksi itu ya, awal-awal terkena, atau pertama kali belum sama sekali begitu ya. Jadi ada dua kondisi di sini. Nah, untuk uji imunoserologi banyak sekali jenis-jenisnya ya. Ada uji aglutinasi, ini prinsip aja. Ada uji aglutinasi dan uji presipitasi. Selanjutnya ada juga yang imunoassay yang primer gitu ya, secara kuantitatif itu bisa menggunakan teknik ELISA, enzyme leakage immunosorbent assay, atau dengan flow cytometry untuk melihat berapa kadar CD4 ataupun CD8. Nah, itu dia adik-adik tentang antigen. Mungkin sekian dari perkuliahan kita pada hari ini tentang topik antigen dan juga bagaimana kelas jenis-jenisnya, kemudian juga ikatannya dengan reseptor sistem imun ataupun dengan antibodi, kemudian juga perbedaan antigen dengan imunogenik, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.